kenapa tidak menjadi petani? Kenapa tidak menjadi tukang sayur? Karena itu merupakan peluang yang sangat besar. Meneruskan yang kemarin, setelah kita penyemaian, terus juga pindah tanam, di sini kita ada beberapa tahapan lagi yang harus kita lalui di kebun transponik, yaitu kemarin kita pindah tanam ke pipa permajaan. Jadi bibit-bibit yang dari nampan, yang kita bibitkan melalui nampan itu, yang kecil-kecil kita letakkan ke paralon yang jaraknya 10 cm. Di sini sudah kita aliri nutrisi dengan ppm rendah agar perkembangan tanaman itu kan baik. Selanjutnya, ketika sudah terlihat dewasa, biasanya itu rata-rata kurang lebih seminggu sampai 2 minggu HST tergantung jenis tanamannya, baru kita pindah ke instalasi yang jarak lubangnya lebih lebar. Jadi di sini jaraknya 20 cm tiap lubangnya. Nah, di sini nanti kita biarkan sampai dia dewasa, kita lakukan perawatan terutama terkait dengan hama. Di sini ada 15 HST, di sini sudah mulai 30 HST. Kebetulan ini yang sebagai display ini selada crop ya, atau lettuce head. Untuk pemberian nutrisinya itu kita relatif sama dengan sistem hidroponik yang lain. Jadi kita ada nutrisi makro sama nutrisi mikro. Nah, itu kita isikan tergantung dengan keadaan, karena teman-teman bisa lihat sendiri bahwa instalasi kami instalasi terbuka yang tanpa naungan. Jadi kita punya resiko penguapan dan juga terkena air hujan. Jadi kapan kita mengisi atau menambahkan nutrisi? Ya ketika volume air sudah mulai habis ataupun terkena air hujan. Itu ya. Jadi ketika air hujan itu akan mempengaruhi turunnya kadar ppm di dalam air, sehingga kita harus meningkatkannya sesuai dengan standar ppm yang dibutuhkan tanaman. Kurang lebih seperti itu. Dan juga kemarin sempat ada pertanyaan juga dari teman-teman di YouTube bahwa gimana cara mengatasi air hujan ketika hujan. Jadi nanti di sini kita ada sistem drainase yang masih manual sebenarnya, tetapi ini cukup efektif untuk mengantisipasi berkurangnya ppm di bak penampungan ketika hujan. Ini hasil inovasi dari teman-teman di sini. Jadi ini sistem drainase untuk air hujan. Jadi di sini ada T dan di sini ada stop run, disesuaikan juga ukurannya. Fungsinya di mana? Jadi ketika hujan turun, paralon instalasi itu akan kemasukan air hujan. Itu akan sangat merugikan karena akan menurunkan kadar ppm. Nah, untuk menyelamatkan nutrisi yang ada di dalam tandon, nah di sini kita bikinkan saluran drainase. Ini kita coba simulasikan. Ketika hujan turun, pompa yang berada di dalam tandon itu kita matikan. Selanjutnya, keran ini kita tutup. Jadi nanti air nutrisinya yang tercampur dengan air hujan akan keluar melalui T ini. Pertambahan air hujan di dalam pipa instalasi langsung keluar, tidak bercampur dengan nutrisi yang ada di tandon. Kalau misalnya ada naungan justru lebih bagus, tidak perlu seperti ini. Ini aja salah satu alternatif. Kemarin teman-teman di YouTube banyak yang nanya dan di Instagram, posisi tandonnya di mana? Apakah suhu tandonnya tidak akan naik karena posisi di atas dak? Jadi kebetulan ini teman-teman bisa lihat posisi tandon kami itu berada di bawah atap, ya, di bawah atap. Jadi alhamdulillahnya itu nggak terlalu banyak selisih suhu air yang berpengaruh ketika terkena sinar matahari. Sekarang teman-teman juga bisa lihat tandon kami itu tidak berlumut ya, alhamdulillah bersih, menandakan bahwa tandon kami gelap dan tidak terkena sinar matahari airnya. Sekarang coba kita cek ppm-nya menggunakan TDS meter, karena kebetulan ini habis hujan, pasti ppm-nya turun, kadar nutrisinya turun. Ini nutrisi makro, ini nutrisi mikro. Jadi masing-masing kita gunakan perbandingan 1:1 untuk meningkatkan ppm. ppm airnya itu 610. Berarti kita harus meningkatkan ppm menjadi 850. Dan ini perlu dibilas ya teman-teman ya. Kalau tidak dibilas, ketika dia bercampur akan mengendap. Begitu juga ketika kemasukan nutrisi langsung ketemu air. Jadi jangan nutrisi A, B dijadikan satu baru dikasih air, jangan. Jadi A kena air biasa atau kena air hujan atau kena air sumur, itu baru nanti yang B
masukkan. Jadi setelah masuk kita aduk dulu. Kita aduk pakai tangan bisa. Nah, di sini ada 873. Ya. 873 ini nggak apa-apa, ini masih batas toleransi. Pompanya kita nyalakan. Jadi biar air yang ppm-nya yang sudah terukur biar bersirkulasi dulu ke dalam instalasi. Nanti selanjutnya kita cek lagi nutrisinya. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan ketika mengelola kadar nutrisi yang ada di instalasi teman-teman ketika hujan. Menjelaskan terkait dengan tadi nutrisi AB mix yang digunakan dalam hidroponik itu. Jadi ini merupakan inovasi dari pertanian untuk mencukupi kebutuhan tanaman ya. Jadi tadi ada nutrisi A. A itu biasanya di paket penjualan nutrisi AB mix hidroponik itu berisi pupuk atau nutrisi yang memenuhi kebutuhan makro dari tanaman. Biasanya itu ada NPK. Mungkin itu pupuk yang gampang ditemukan di pasaran ya, di toko-toko pertanian. NPK itu ada nitrogen, fosfat, sama kalium. Nah, ini yang harus kita kelola juga dengan baik. Contoh, kalau misalnya kita kurang nutrisi N gitu kan, daun akan menguning gitu loh. Jadi ketika misalnya kita lihat tanaman kita seharusnya dia hijau, segar, tetapi kok malah kuning, berarti kemungkinan tanaman kita kekurangan nutrisi N-nya, nitrogen. Jadi kita sebenarnya harus menambahkan kadar nitrogen di dalam bak nutrisi kita. Selanjutnya ada nutrisi mikro atau biasanya nutrisi B. Nah, ini yang paling sering bukan sering ya, luput dari perhatian petani-petani konvensional. Memang sebenarnya di nutrisi B ini, di nutrisi mikro ini, tanaman itu membutuhkannya hanya jumlah sedikit. Tetapi kalau yang sedikit itu ketika tidak dipenuhi akan tanaman tidak akan tumbuh dengan maksimal juga. Kandungan-kandungan mikro itu boron, kalsium. Nah, contoh ketika misalnya tanaman itu mengalami kekurangan boron, itu tanaman daunnya akan kuningan dan nanti akan bentuknya akan terbakar gitu pinggirnya. Nah, itu kekurangan boron. Nah, itulah sebenarnya kebutuhan tanaman yang disuplai dengan nutrisi AB mix. Teman-teman bisa bisa mendapatkan nutrisi AB mix di mana saja ataupun meracik sendiri dengan patokan yang banyak sekali tersebar di internet maupun di buku-buku. Masa panen masing-masing tanaman itu beda-beda ya. Yang paling cepat itu kalau saya biasanya menghitungnya HST. HST itu hari setelah tanam. Jadi ketika bibit itu masuk ke instalasi hidroponik, baik dari peremajaan gitu. Jadi kalau untuk kangkung itu 15 HST atau kurang lebih 2 minggu sudah bisa kita panen. Bayam hijau juga seperti itu. Bayam hijau kurang lebih 15 HST sudah bisa kita panen. Bayam merah itu agak panjang, bayam merah itu bisa 20 sampai 25 HST. Selada itu rata-rata 25 sampai 30. Sawi juga seperti itu, tapi juga tergantung jenis selada dan sawinya. Kalau selada yang seperti yang kita tanam di sini ada selada crop, itu cenderung lebih lama. Itu dia 60 sampai 80 HST. Kalau untuk sawi putih itu ada yang bermacam jenis juga ya sawi putih. Itu rata-rata kisaran 30 sampai 40 HST. Jadi ketika teman-teman ingin menanam tanaman hidroponik ataupun tanaman secara organik ataupun secara apapun itu, teman-teman harus paham tentang tabel panen gitu. Jangan sampai nanti terlalu muda ataupun terlalu tua, karena itu akan mempengaruhi bobot dan pasti akan mempengaruhi nilai jual. Tonton terus channel Cap Capung, banyak konten-konten menarik di dalamnya. Sekali lagi, subscribe Cap Capung. Terima kasih.